Di episode sebelumnya, Lindong kini benar-benar berniat akan membunuh Lilang Tian dengan api hitam nirwana yang saat ini telah ia tembakkan ke dahi Lilang Tian. Dalam menghadapi rasa sakit yang hebat ini, mata abu-abu dan mata hitam asli Lilang Tian tiba-tiba berubah menjadi warna keabu-abuan yang dalam. Dalam waktu singkat, dia muncul seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Mata Lindong menyusut sedikit setelah melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa pada saat ini, kesadaran Lilang Tian sebenarnya telah digantikan oleh roh Yuan misterius di dalam tubuhnya. Angin tajam dengan kejam menghantam tangan Lindong. Setelah itu, tubuh Lilang Tian mundur dengan cepat. Jejak darah mengalir dari dahinya, menyebabkan dia tampak ganas seperti hantu jahat. Meskipun wajahnya ganas, kegembiraan liar yang aneh benar-benar melonjak ke atas sepasang mata keabu-abuan yang dalam pada saat ini. Lilang Tian pun mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam 2 lompatan, dia benar-benar menyerbu ke ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Mata Lindong diam-diam memperhatikan sosok yang melarikan diri dengan cepat. Dia sedikit mengerutkan alisnya. Ketika api iblis nirwana telah melakukan kontak dengan kepala Lilang Tian, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat api yang mengikis telah secara serius merusak kesadaran Lilang Tian. Lindong pun berkata di dalam hati, cara itu tadi seharusnya cukup untuk merenggut nyawa kecil Lilang Tian. Apakah roh Yuan misterius itu mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri? Mata Lindong hanya bergeser sedikit di hadapan tatapan ketakutan dan hormat semua orang. Segera, dia mendarat dari udara dengan ekspresi tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat memucat sebelum berubah menjadi cahaya merah terang dan sekali lagi masuk ke tombak tulang buaya surgawi. Xiaoyan pun dengan cepat berjalan pada saat ini. Matanya menatap wajah Lindong yang sedikit memerah dan dia pun berkata, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Lindong mengusap dadanya yang masih merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan kuat yang dijatuhkan Lilang Tian sebelumnya menyebabkan bagian dalam tubuhnya jauh dari ketenangan saat ini. Jelas dia sedikit terluka, namun itu ditekan dengan paksa olehnya. Meskipun dia telah membentuk penampilan yang agung dari pertempuran besar sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang tergila-gila dengan keserakan dalam menghadapi daya pikat dari harta 4 sekte besar yang misterius. Dengan berakhirnya pertarungan yang intens, medan yang luas saat ini telah berubah menjadi keheningan yang tidak normal. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar pulih dari pertempuran besar sebelumnya. Orang pertama yang berbicara adalah Liu Bai yang telah menjadi pengamat sejak awal. Dia tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Hihi, saudara Lindong benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Begitu berita tentang pertempuran ini menyebar, kemungkinan Anda juga akan memiliki kualifikasi untuk maju ke ranking nirwana." Lindong pun menjawab, "Bukan apa-apa kok, aku hanya beruntung." Lindong tidak berani meremehkan orang ini, yang merupakan orang dengan kemampuan paling tersembunyi di antara 4 penguasa besar wilayah barat laut. Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Liu Bei ini pasti lebih besar dari Tianzhen dan 2 lainnya. Yang terbaik adalah dia tidak dengan mudah menyinggung orang seperti itu saat ini. Liu Bei pun balas berkata, "Tidak ada yang namanya keberuntungan di dunia ini. Yang ada hanyalah pemenang dan pecundang." Tianzhen di samping tertawa samar. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Jika bukan karena lokasinya sekarang tidak tepat, aku mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan meluangkan waktu untuk menantangmu." Liu Bei pun tersenyum dan berkata, "Tangan Pluto Yangsen cukup terkenal di medan perang kuno ini. Namun, jika kamu ingin bertarung dengan saudara Lindong, saya tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang kalah dan yang menang." Sudut mulut Yangsen bergerak, tetapi dia tetap tidak berkomitmen. Lindong sedikit terkejut dan berkata, "Tangan Pluto Yangsen? Tampaknya Yangsen ini memang bukan makhluk biasa. Namun, dia jelas tidak memiliki informasi yang baik seperti kelompok Liu Bei. Karena itu, dia tidak mengetahui rumor apa yang ada tentang Yangsen ini." Liu Bei tersenyum dan bertanya, "Namun, aku sangat ingin tahu mengapa orang sepertimu yang telah berkeliaran di wilayah timur laut akan datang ke wilayah barat laut kami. Meskipun harta karun kuno ini luar biasa, aku mendengar bahwa wilayah timur laut juga memiliki harta yang cukup besar, bukan?" Yangsen pun berbicara dengan lemah. "Ada kerajaan super yang menargetkan harta karun di wilayah timur laut.
Sedangkan wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar. Makanya aku memilih untuk datang ke sini untuk mengguncang segalanya. Lindong samar-samar memiliki pemahaman tentang area luar medan perang kuno ini setelah mendengar percakapan antara keduanya di samping. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Bahkan, harta karun yang berada pada level yang mirip dengan harta karun kuno ini tidaklah unik. Hanya ada waktu setengah tahun untuk perang 100 dinasti. Selama sisa waktu ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 dinasti perlu mendapatkan berbagai warisan, menyerap, mengasah, dan sepenuhnya mengendalikan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan seluruh medan perang kuno ini telah menjadi hiruk-pikuk dalam mencari harta karun. Bahkan, kerajaan super itu yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat tidak mau ketinggalan. Pertarungan sengit yang serupa dengan yang pernah terjadi di reruntuhan harta karun kuno ini sepertinya saat ini muncul satu demi satu di berbagai tempat di dalam medan perang kuno. Pada saat ini, hampir semua orang berusaha untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ini karena perang 100 dinasti adalah tempat para elit sejati akan berkumpul, mencoba untuk menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan dipilih oleh sekte-sekte super itu bukanlah tugas yang mudah. Liu Bei lalu tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain. Sebagai gantinya, dia menoleh dan melihat keempat pintu kuno besar di lapangan. Ekspresi panas secara bertahap muncul di matanya. Ia pun lalu berkata, karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah yang paling penting. Liu Bei lalu mengulurkan tangannya, dan kunci rahasia kuno muncul di sana. Sementara itu, sinar cahaya tersebar dari kunci rahasia. Kunci rahasia kuno perlahan melayang dari tangan Liu Bei. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat. Akhirnya, cahaya berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius yang menyinari pintu kuno yang tertutup rapat dan keluar. Setelah cahaya simbol misterius menyinarinya, pintu perunggu besar yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya perlahan-lahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih. Mata Liu Bei yang panas melihat ke pintu perunggu di mana celah telah dibuat. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong. Dengan lambaian tangannya, ia berkata, "Aha, saudara Lindong, sepertinya kunci rahasiaku adalah kunci pintu perunggu ini. Kita mau masuk dulu. Lain kali kalau ada kesempatan kita bertemu lagi ya." Setelah kelompok Liu Bei masuk, pintu perunggu yang perlahan-lahan mulai tertutup rapat. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi kecewa. Kegembiraan muncul di hati Lindong setelah melihat kelompok Liu Bei berhasil memasuki pintu perunggu dan mendapatkan warisan. Setelah itu, dia berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata, "Ayo kita masuk juga, Xiaoyan." Xiaoyan pun menjawab, "Oke." Mereka berdua mengeluarkan kunci rahasia kuno pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya yang unik. Tanda-tanda itu telah dibuka samar-samar hadir. Pada saat yang sama, Jansen juga mengeluarkan kunci rahasianya yang bergema dengan pintu perunggu besar terakhir. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini warisan yang menjadi milikku? Segera, kunci rahasia kuno di tangannya membentuk simbol tua yang tercetak di pintu perunggu besar. Setelah itu, pintu besar yang disegel akhirnya perlahan dibuka. Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan Xiaoyan dan Jansen juga dibuka secara bertahap. Aroma purba perlahan menyebar dari dalamnya. "Xiaoyan, hati-hati," ucap Lindong. Sebuah cahaya milik Lindong. Dia bisa merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari pintu perunggu. Samar-samar menarik tubuhnya ke dalam. Selanjutnya mereka berdua akan dipisahkan untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan mereka temui di warisan itu. Dengan memberikan kunci rahasia kuno ke Xiaoyan, Lindong telah memberinya kesempatan besar. Apakah Xiaoyan akan dapat memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya akan ditentukan oleh kemampuan Xiaoyan sendiri. Tubuh ketiganya mulai terangkat setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya. Setelah itu, mereka bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu. Saat mereka bertiga bergerak, lebih dari 10 orang tiba-tiba langsung menuju pintu perunggu yang terbuka. Tampaknya masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan keserakahan di hati mereka. Dan dua. Lindong diam-diam menyaksikan bahwa tubuh orang-orang itu tiba-tiba meledak menjadi kelompok-kelompok segar ketika mereka baru saja akan memasuki pintu perunggu. Darah segar berserakan di seluruh lapangan.
aroma darah menyebar, menyebabkan ekspresi mereka yang akan merangsek menyusul menjadi pucat. Di tengah banyak tatapan yang berangsur-angsur menjadi redup karena kekecewaan, kelompok Lindong akhirnya bergegas ke pintu perunggu kuno itu. Setelah itu, pintu besar mengeluarkan derit sebelum perlahan-lahan mati. Mereka abadi dan tidak bergerak, muncul seperti sebelumnya ketika pintu itu tertutup debu. Segala sesuatu di depan mata Lindong dengan cepat menjadi gelap begitu dia memasuki pintu perunggu besar. Semua inderanya bahkan tampaknya telah disegel di dalam tubuhnya. Energi mental kuat aslinya yang berlama-lama di sekitar tubuhnya juga secara langsung dan paksa ditekan kembali ke tubuhnya. Penyegelan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Namun dia tidak terlalu panik. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mulai rileks secara bertahap. Tidak lama setelah tubuh Lindong rileks, kegelapan tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya sekali lagi menembus kegelapan dan menyinari Lindong. Lindong menyipitkan matanya. Dia beradaptasi dengan cahaya semacam ini sejenak sebelum perlahan melebarkan matanya. Sebuah pintu yang sangat besar tercetak di matanya. Lindong sekecil semut saat berdiri di depan pintu raksasa ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamatinya. Jenis perasaan tertekan dari pintu itu begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan hatinya bergetar hebat. Pintu besar itu berwarna hijau pucat. Namun itu tidak ditutup pada saat ini. Sebaliknya, itu dalam keadaan terbuka. Tatapan Lindong tampak di balik pintu besar. Semuanya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ia pun menjadi sangat berhati-hati. Hatinya juga perlahan tenggelam. Tempat ini, apakah ini situs warisan 4 situs besar misterius? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kejutan di hatinya akhirnya tenang secara bertahap saat dia melihat ke pintu besar yang terbuka. Dan mampus, cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di pintu besar itu, sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada tulisan kuno yang samar-samar mengambang di atasnya. Lindong menatap tulisan kuno itu dan berbicara dengan lembut. 4 sekte misterius besar, Aula Naga Hijau. Aula Naga Hijau, apakah ini salah satu dari 4 sekte besar yang misterius? Tulisan kuno hijau bersinar sekali lagi muncul di pintu besar, sementara Lindong sedang merenung. Ujian naga hijau sangat berbahaya. Sebagian besar akan mati mencobanya. Berpikirlah 2 kali sebelum masuk. Berpikirlah 2 kali sebelum masuk. Tulisan keduanya, berpikir 2 kali sebelum masuk, disorot dengan cahaya berdarah, memberikan penampilan yang garang dan brutal. Siapapun yang melihat kata-kata ini pasti akan dicekam ketakutan. Lindong pun menghirup udara dalam-dalam. Masih ada ujian ya. Lindong melihat tulisan kuno ini dan mulai sedikit mengergit. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak dapat berhasil mendapatkan warisan, bahkan setelah mengalami perkelahian dan memasuki pintu perunggu. Sebaliknya, dia harus melewati apa yang disebut ujian naga hijau ini. Lindong melihat sekeliling tempat misterius ini. Sepertinya hanya ada satu jalan di depannya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa mundur. Dia tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya. Orang yang mendesain tempat ini benar-benar sangat aneh. Di satu sisi, dia menyuruh orang lain untuk berpikir 2 kali sebelum masuk. Di sisi lain, dia telah menutup jalan mundur seseorang. Jelas, satu-satunya jalan yang bisa diambil seseorang adalah memasuki pintu besar ini dan mengalami apa yang disebut ujian naga hijau. Lindong menjadi bertanya, apa yang harus diwaspadai dan dipikirkan 2 kali? Lindong diam-diam mengutuk perancang ruang ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu besar yang terbuka. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat dia berdiri di depan pintu besar. Akhirnya, dia menggertakkan gigi dan berhenti ragu-ragu. Dengan langkah maju, dia masuk melalui pintu. Ujian naga hijau, aku ingin merasakan bagaimana berbahayanya dirimu, ucap Lindong. Setelah Lindong melangkah melintasi pintu, Lindong merasakan bahwa tempat di sekitarnya tiba-tiba berubah dan keluar. Suara petir tiba-tiba bergema di telinga Lindong. Cahaya perak bersinar ke tubuh Lindong. Mata yang biasanya tenang itu saat ini secara bertahap ditempati oleh jejak getar kejutan. Laut berwarna perak yang tampaknya tak berujung bercermin dari mata Lindong. Bagian atas laut ini adalah awan gelap yang membentang ke cakrawala. Awan gelap memiliki ketebalan yang tidak diketahui dengan kilat yang mengalir di dalamnya. Banyak petir raksasa mendesing seperti naga marah mengacungkan cakar mereka.
Akhirnya, mereka tanpa ampun menabrak laut berwarna perak di bawah dan keluar. Gelombang besar mulai melanda laut setelah disambar petir. Namun, Lindong bisa melihat kilat yang berkelap-kelip di tengah ombak. Air laut benar-benar terisi oleh listrik. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sudah berada di dalam laut ini. Hanya ada batu besar setinggi 10 kaki di bawah kakinya. Banyak kilat dari berbagai cara menyebar, menyerang batu. Cairan itu keluar dan mendarat di kaki Lindong. Dan, wah, sakit sekali, teriak Lindong. Segera, sensasi rasa sakit yang menusuk ditransmisikan darinya. Cairan listrik itu benar-benar nyata. Rasa sakit yang menusuk itu menyebabkan tubuh Lindong tiba-tiba gemetar. Matanya tanpa sadar menyusut. Awalnya dia mengira ini mungkin ilusi, namun rasa sakit semacam itu membuatnya mengerti bahwa lautan petir yang luar biasa di depannya ini benar-benar nyata. Lindong merasa kepalanya langsung mati rasa saat memikirkan hal ini. Baru pada saat inilah dia mengerti betapa menakutkannya ujian naga hijau ini. Ini mungkin bukan gunung pedang atau lautan api, tapi itu adalah lautan petir yang bahkan lebih menakutkan daripada lautan api. Shorty akhirnya keluar dari tubuh Lindong dan berkata, "Sepertinya orang yang membuat tes ini sangat kuat karena dapat menyebabkan kerusakan pada level ini." Lindong pun menyahut, "Jangan bilang tes ini ingin aku melewati lautan petir ini." Shorty lalu merentangkan cakarnya dan berkata dengan polos, "Seharusnya itu dimaksudkan agar kamu dapat menerobos melalui hal-hal ini. Kamu hanya bisa berdoa dalam menghadapi hal-hal ini." Lindong memutar matanya saat mendengar nasihat tak berguna Shorty. Namun, dia segera menghela nafas dalam-dalam. Matanya menatap lautan petir dan ragu-ragu sejenak. Kebanggaan di hatinya tiba-tiba naik dan ia pun berkata, "Kalau begitu, biar ku lihat seberapa sulit menyeberangi lautan petir ini." Namun, kekuatan yang tidak bisa dilawan tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah saat Lindong menyerbu keluar dari area di sekitar batu. Itu langsung menekan tubuhnya ke bawah dan menyebabkan dia jatuh ke lautan petir. Kaki Lindong mendarat di lautan petir tapi tidak tenggelam ke dalamnya. Namun, cairan listrik datang berkerumun. Segera, rasa sakit yang hebat melonjak keluar dari kakinya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia telah melangkah ke dalam panci berisi minyak mendidih. Rasa sakit yang hebat dari bawah kakinya juga menyebabkan Lindong cepat pulih. Dia pun segera mengerahkan kekuatan yuannya. Dan wah, tubuh emas nirwana. Sebuah cahaya emas melonjak dari bawah kulitnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya kini ditutupi oleh cahaya keemasan. Dengan aktivasi tubuh emas nirwana, rasa sakit yang hebat dengan cepat melemah secara signifikan. Namun, Lindong masih bisa merasakan benang energi liar dan kekerasan melonjak ke tubuhnya dari kakinya. Bahkan pembuluh darahnya menjadi sedikit bengkak. Dimanapun energi itu mengalir, tampak seolah-olah telah tersengat listrik. Rambut di kepala Lindong langsung menjadi vertikal pada saat ini. Dia muncul seperti landak dan sangat lucu. Mulutnya melebar dan seutas asap hitam keluar darinya. Ia pun jadi berkata, "Sialan." Ekspresi Lindong agak hitam. Dia menggertakkan gigi dan mengutuk. Setelah eksperimen sebelumnya, dia menemukan bahwa sebenarnya mustahil untuk terbang di atas lautan petir ini. Dengan kata lain, dia hanya bisa melintasi lautan petir yang tak berujung ini dengan berjalan. Energi liar dan kekerasan dalam lautan petir terus menyerang ke dalam tubuh Lindong. Hanya dengan terus mengaktifkan tubuh emas nirwana, dia berhasil menahannya. Namun, mengaktifkan tubuh emas nirwana membutuhkan dukungan dari kekuatan yuan dalam jumlah besar. Telah mengaktifkan tubuh emas nirwana ini, seolah-olah sedang makan adalah sesuatu yang bakal Lindong sulit untuk bertahan. Lindong yang kesal pun berkata, "Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap. Aku sudah percaya bahwa aku tidak dapat menyeberangi lautan petirmu ini." Lindong pun kini ngos-ngosan. Ia pun dengan sekuat tenaga mati-matian terus berjalan, tak peduli hidup atau mati. Gelombang petir berjatuhan di laut petir. Lindong terus dihantam oleh gelombang plasma dalam tes ini. Bahkan dengan tubuh emas nirwananya sebagai perlindungan, tetap saja tidak bisa menghalangi rasa sakit dari erosi petir. Seperti jarum besi yang tak terhitung jumlahnya, menusuk tubuh, menembus tulang dan daging. Namun, melalui setiap rasa sakit yang menyengat, Lindong menemukan beberapa keanehan. Setiap kali plasma tersebut dilepaskan, maka akan menciptakan energi yang aneh.
Energi semacam ini tidak akan meningkatkan kekuatan Yuannya, akan tetapi memperkuat tubuhnya. Oleh karena itu, dia menjadi lebih baik dalam menerima erosi petir. Jika ini terus berlanjut, maka mungkin suatu hari nanti Lindong benar-benar bisa mengabaikan lautan petir ini. Xiaode pun tiba-tiba menyela. Dengan kecepatan seperti ini, menurutku butuh waktu lebih dari setengah tahun untuk mencapai status itu. Hal itu membuat Lindong jadi kesel dan berteriak, "Woi Xiaode, sudah cukup. Kau ngapain jadi narator? Kau bahkan mencuri apa yang akan aku katakan." Lindong pun lalu berkata di dalam hati, "Dalam waktu setengah tahun, Rastatus dinasti akan dimulai sepenuhnya. Aku harus mendapatkan warisan Balai Naga Hijau sebelum itu terjadi." Sementara Lindong menderita karma ini, suara Xiaode terdengar di dalam dirinya. Bukan tidak mungkin untuk mempercepat ini. Lindong sedikit terkejut dan bertanya balik, apakah kau punya cara? Dalam plasma ini, sebenarnya ada energi yang dapat menguatkan tubuhmu. Itu hanya akan dilepaskan ketika tubuhmu telah disengat sampai batasnya. Namun, energi yang dilepaskan hanya 1/10 dari kekuatan yang sepenuhnya. Jika kau bisa mendapatkan sisanya, maka kecepatan penguatan akan lebih cepat. Lindong pun tampak tak sabar meminta penjelasan lagi dan berkata, lalu Xiaode pun meneruskan lagi, tidak banyak, hanya saja rasa sakit yang harus kamu tanggung akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. 10 kali? Sudut mata Lindong jadi berkedut. Meskipun dia telah membuat persiapan mental, tubuhnya tetap saja gemetar. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Xiaode lanjut mengatakan, itu memang sesuatu yang tak tertahankan. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan penguatan tubuhmu. Tentu saja, itu masih tergantung pada kamu. Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Lindong tampak agak tak berdaya dan berkata, memang aku punya pilihan yang lain, ha? Kemudian dia menegakkan tubuhnya dan menatap ke kejauhan dan berkata, aku akan serahkan bagian menahan energinya padamu. Untuk rasa sakitnya, serahkan saja padaku. Ayo mulai. Lindong mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi terfokus tiba-tiba. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah maju. Xiaode pun berkata, kalau begitu akan aku mulai. Cobalah untuk menahannya. Jika kau tidak bisa menahannya, katakan saja padaku. Saat Lindong mulai berjalan lagi, petir dari laut listrik segera meluas ke arahnya dan ditransmisikan dari kakinya ke tubuhnya. Seketika, rasa sakit yang hebat muncul di sekujur tubuhnya lagi. Rasa sakit seperti ini, benar-benar sedahsyat ini. Wah, teriak Lindong. Langkah yang baru saja diambil Lindong di laut listrik berhenti dan tubuhnya tiba-tiba bergetar berulang kali. Keringat dingin terus mengalir dari dahinya dan akhirnya mengikuti sisi wajahnya dan turun. Lindong pun mulai lemas. Dia pun lalu jatuh dan pandangannya pun menatap ke atas. Sama-sama, Lindong berkata, aku pasti baik-baik saja. Lindong pun kini mulai hanyut. Oh tidak, aku seperti kehilangan kesadaranku. Sayup-sayup, Lindong pun kini melihat bayangan Lin Qingzu. Lindong pun lalu membayangkan di saat Lin Qingzu mengatakan kepadanya kalau Lindong hanya seekor kapak dalam sumur yang tak tahu betapa besarnya dunia ini. Bayangan Lindong pun beralih kepada Lin Langtia, di mana saat itu Lin Langtian mengatakan kalau keluarga Lin yang telah coba Lindong lindungi akan runtuh. Bayangan pun seketika langsung beralih kepada adiknya yang menangis dan minta tolong kepadanya. Tanpa diduga, seluruh bayangan itu seketika membuat Lindong pun menjadi terbelalak. Energi aneh meluas melalui anggota tubuhnya dan ke tulang-tulangnya. Pada saat itu, otot, saraf, ransel Lindong yang mati rasa karena rasa sakit yang hebat mulai menunjukkan tanda-tanda memanas. Lindong pun tiba-tiba saja bangkit dan berteriak dengan keras. Sialan, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh di sini. Hancurlah. Energi yang dia keluarkan karena rasa sakit yang hebat sebelumnya kini pulih sedikit demi sedikit. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat secara tidak jelas. Ketika Lindong merasakan kekuatan pulih di tubuhnya, suasana hatinya terangkat tiba-tiba dan kilatan kebahagiaan melintas di matanya dan ia pun berkata, berhasil! Benar-benar ada 9/10 energi yang luar biasa di sini. Dan tubuhku
diperkuat dengan cepat karenanya. Ujian naga hijau ini benar-benar tempat kultivasi yang hebat. Ayo lanjut terus. Saat Lindong merasakan kekuatan yang pulih di tubuhnya, dia kemudian menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, tidak ada terlalu banyak waktu yang tersisa, dan dia tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat ini. Segera setelah dia melakukan sedikit penyesuaian, dia maju selangkah dan terus berjalan. Jelas tidak mungkin untuk melewati laut listrik dalam waktu 1 hari. Berkenaan dengan waktu, Lindong terlalu malas untuk melacaknya. Yang dia tahu hanyalah terus berjalan selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa besar laut listrik itu, pasti ada ujungnya. Waktu diam-diam berlalu di laut listrik. 1 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Hanya 3 hari yang lalu, Lindong hampir muak dengan rasa sakit yang menyiksa. Di bawah rasa sakit yang hebat seperti itu, bahkan sifatnya yang teguh hampir menyerah. Untungnya, tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap rasa sakit yang begitu hebat dan ada sifat penguatan yang hebat juga. Meskipun setiap sesi latihan akan membuat Lindong kesakitan, dia pada akhirnya akan bertahan melalui penderitaannya. Bahkan Xiode akan terkejut dengan sifatnya ini. Seiring berjalannya waktu, terutama ketika mencapai hari ke-10, tubuh Lindong tampaknya mengembangkan antibodi untuk melawan kekuatan kasar laut listrik. Rasa sakit yang intens seperti itu mulai berkurang secara signifikan. Namun, meskipun Lindong mulai mengembangkan antibodi, dia masih tidak bisa melihat ujung laut listrik. Lindong sedikit bingung dengan situasi ini, namun dia tidak pernah panik sama sekali. Karena itu seharusnya menjadi ujian. Pasti ada titik akhir. Dapat diasumsikan bahwa praktisi yang sangat kuat yang menciptakan dimensi ini tidak akan sebodoh itu untuk bermain-main dengan generasi selanjutnya dengan sengaja. Dengan pemikiran ini di benaknya, Lindong terus berjalan di laut listrik yang luas ini selama 5 hari lagi. Dan ceder, duar. Petir perak turun dari awan hitam terus-menerus. Akhirnya, mereka menabrak laut listrik dan menciptakan gelombang pasang petir setinggi langit. Lindong menggunakan telapak tangannya untuk mengusap cairan listrik di tubuhnya. Dalam waktu setengah bulan, tubuhnya telah menguat secara signifikan. Setelah melalui rasa sakit yang menyiksa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dia akhirnya menerima hadiah yang pantas. Lindong menatap ke kejauhan dan melihat ke laut listrik keperakan yang gemerlap dan mengerutkan alisnya, dan ia pun berkata, "Bagiku, ujian ini tidak terlalu berpengaruh sekarang. Seharusnya ini akan berakhir." Saat Lindong menyelesaikan kalimatnya, suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku. Di tengah laut listrik muncul pusaran air yang ganas. Lindong menundukkan kepalanya dan melihat lautan listrik yang bergulir di bawah kakinya. Segera setelah itu, pupil matanya melebar dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari bawah laut listrik. Di dalam pusaran itu, tampaknya ada sesuatu yang akan keluar, ucapnya. Laut listrik bergejolak sementara bubur petir berwarna perak bergerak, membentuk busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat tampak sangat menakutkan. Lindong pun dengan cepat segera mengerahkan tubuh emas nirwananya. Sementara Lindong benar-benar fokus pada lautan listrik yang berputar, Xiode pun muncul. Matanya sedikit terkejut ketika melihat laut listrik ini. "Apa yang terjadi?" ucapnya. Dan maufus. Laut listrik bergejolak semakin intens ketika sedang diawasi oleh Lindong dan Xiode. Pada akhirnya, kilau laut listrik berwarna perak tampaknya menjadi lebih dalam. Lindong menatap warna yang semakin dalam ini. Dia menemukan bahwa bayangan yang sangat besar tampaknya melonjak dari jauh di dalam laut listrik. Objek itu sangat kabur, tetapi sangat besar. Sekilas Lindong tahu bahwa segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki ditutupi oleh bayangan ini. Lindong tanpa sadar merasa kepalanya menjadi mati rasa saat dia memikirkan ukuran sosok itu. Dia dengan cepat segera mundur. Kaki Lindong sekali lagi mendarat di laut listrik dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya. Segera setelah itu, ekspresinya mengalami perubahan drastis. Dan kini, hal yang muncul di permukaan laut adalah makhluk yang sangat besar, yang ujungnya tidak bisa dilihat. Tubuh makhluk besar ini berwarna hijau tua dan ditutupi dengan sisik yang cerah. Tubuhnya meringkuk dan sekeras baja. Semacam tekanan menakutkan menyebar seperti kekuatan surga. Pada saat itu, Lindong merasakan energi mental yang tertinggal di sekujur tubuhnya. "Apakah ini seekor naga?" ucap Lindong. Mulut Lindong kering saat dia melihat makhluk besar ini.
Bahkan suaranya mengandung sedikit ketakutan di dalamnya. Dia telah melihat banyak binatang iblis yang kuat, termasuk beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga di dalamnya. Namun, jelas ada perbedaan besar antara binatang iblis itu dan makhluk besar di depannya ini. Kesenjangan itu seperti perbedaan raja dan orang biasa.